Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman saya yang baik hati, hari ini kita akan membahas salah satu buku dari BPIP, Republik Indonesia, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Buku yang berjudul Islam dan Pancasila. Islam dan Pancasila, buku yang ditulis oleh Saiful Arif, kata pengantar dari Profesor Dr. Haji Siswanto Masruri dengan Profesor Dr. Kiai Haji Agus Muhammad Najib. Islam dan Pancasila, Perspektif Maqasid Syariah, Profesor Kiai Haji Yudin Wahyudi, PhD, oleh Rumah Pancasila Yayan Curug. Alhamdulillah, Rumah Pancasila Yayan Curug, teman-teman semua, itu sudah diresmikan oleh Kepala BPIP, Profesor Kiai Haji Yudin Wahyudi, PhD. Diresmikannya Rumah Pancasila di Yayan Curug bertujuan agar Yayan Curug sebagai penggerak, sebenarnya penggerak dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menerapkan nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi, di lingkungan masyarakat, sampai dengan di lingkungan keluarga. Harapannya sebenarnya besar. Rumah Pancasila itu tidak hanya sekadar rumah, tetapi bisa menaungi segala golongan, segala etnis, kemajumukan yang ada. Apabila kita melihat Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, suku aslinya adalah suku Rejang, ada suku Lebak. Tetapi di Rejang Lebong ini juga hidup berbagai macam suku. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Minang, dan suku yang lainnya. Rumah Pancasila itu memberikan kesempatan kepada semua etnis dan golongan untuk bersama-sama menerapkan nilai-nilai Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kerakyatan, nilai persatuan dan kesatuan, nilai keadilan sosial, dan ini menjadi suatu hal keharusan yang kita lakukan sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik. Teman-teman semua, Rumah Pancasila Yayan Curug ini sebagai kegiatan perdana kita ya, kegiatan perdana setelah kuliah langsung kita kegiatan kajian Islam dan Pancasila. Di sini kita akan diskusi terhadap buku ini. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan beberapa hal dari buku ini, tetapi tidak semuanya ya, tetapi beberapa kajian saja. Di dalam buku ini membahas tentang Islam dan Pancasila pra-reformasi. Ini berarti pra-reformasi, yaitu ketika Presiden Soekarno memerintah di Indonesia, itu pra-reformasi. Pra-reformasi ini juga pada masa Presiden Soekarno hingga pada masa pemerintahan Soeharto. Pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru, pemerintahan Soekarno pada masa Orde Lama. Jadi yang pertama, fase perumusan Pancasila sejak tahun 1945, tepatnya pasca tersusunnya naskah Piagam Jakarta oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Yang menjadi titik perdebatan di dalam naskah ini adalah imbuhan kalimat, yaitu, dan ini sering dibahas juga sih dalam kegiatan-kegiatan dialog nasional, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
sebagai kalimat yang mensifati sila ketuhanan. Kalimat syariat ini merupakan aspirasi dari kelompok Islam dalam panitia 9 sebagai jalan tengah ketika Islam tidak dijadikan sebagai dasar negara. Karena memang harus kita akui sebenarnya secara de facto umat Islam mayoritas di Indonesia ini adalah penggerak, adalah pahlawan untuk memerdekakan Indonesia. Tetapi ada juga dari umat yang lain, umat Kristiani, umat Buddha, umat Hindu. Tetapi mayoritas dominasi umat Islam itu lebih banyak. Sehingga memang ketika mengusulkan imbuhan kalimat ini menjadi salah satu usulan dari kelompok Islam. Tetapi bisa kita lihat seterusnya hingga nanti imbuhan kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini, kata menjalankan syariat Islam ini nanti akan dihapus, diganti kalimat yang lebih general atau lebih umum. Itu sebagai bukti umat Islam itu mengedepankan persatuan dan kesatuan. Karena memang negara Indonesia ini bukan negara Islam. Negara Indonesia ini adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam sidang kedua BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945, Ketua Panitia 9 Soekarno memperjuangkan naskah Piagam Jakarta bernuansa syariat Islam ini. Bahkan setelah mengalami perdebatan panjang akibat penolakan kelompok nasionalis, pada tanggal 16 Juli Soekarno menyampaikan kepada kelompok nasionalis agar mau menerima Piagam Jakarta tersebut. Alasannya karena hanya dengan 7 kata syariat kelompok Islam mau menerima Pancasila. Kemudian hasil sidang kedua BPUPKI berakhir. Kemudian seterusnya ya tentunya ketika terjadi rapat ya ada dinamikanya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi dinamika penyusunan Piagam Jakarta ini tentunya dilakukan dengan bijaksana. Tidak ada kekerasan, tetapi dilakukan dengan bijaksana hingga nanti mendapatkan konsensus atau kesepakatan. Kemudian fase kedua yaitu sidang konstituante tahun 1956 sampai 1959. Dalam fase ini perdebatan tentang Islam dan Pancasila memanas antara kelompok Islam yang menginginkan kembali Islam sebagai dasar negara berhadapan dengan kelompok pembela Pancasila atau kelompok nasionalis. Tetapi debat ini sebenarnya debat ilmiah, debat debat ide gitu, bukan debat kosong, bukan debat yang mengedepankan etnis, suku dan agama, tapi debat yang menginginkan hasil yang terbaik dalam penyusunan Piagam Jakarta. Dan akhirnya nanti bisa melahirkan ide yang terbaik. Selanjutnya teman-teman semua, kalau kita lanjutkan, yaitu tentunya perdebatan yang menguras energi bangsa karena berlangsung sejak tahun 1956 sampai 1959 dan berujung ya pada akhirnya semua harus disepakati, semua harus duduk bersama. Dan yang dipikirkan oleh pendiri bangsa kita yaitu adalah bagaimana Indonesia itu merdeka dengan memiliki ideologi Pancasila hingga akhirnya nanti bisa maju seperti bangsa dan negara yang lainnya. Kemudian selanjutnya teman-teman semua masih banyak dibahas dalam buku ini Islam dan Pancasila. Lebih lanjut ketika
Arif, penulis melakukan kritik terhadap artikel meluruskan pemahaman terhadap Pancasila Soekarno di Harian Suara Pembaruan pada tanggal 24 Januari tahun 2017. Dalam artikel tersebut, penulis menyatakan bahwa kritik MRS ini sebenarnya tidak beralasan, karena maksud Soekarno meletakkan ketuhanan sebagai sila kelima ialah menempatkannya sebagai akar bagi sila-sila di atasnya. Karena pada tanggal 1 Juni tahun 1945 Soekarno menguraikan ide Pancasila di sidang BPUPKI melalui urutan. Jadi usulan Soekarno itu yang pertama adalah kebangsaan, yang kedua internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga musyawarah atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tentu ada beberapa kelompok mempertanyakan ide dari Soekarno, kenapa ketuhanan yang Maha Esa itu terletak pada sila kelima, kenapa tidak sila pertama? Karena memang di sini diluruskan kembali maksud dari sila kelima itu adalah ketuhanan yang Maha Esa tadi nih, sebagai akar bagi sila-sila di atasnya. Jadi endingnya itu semuanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ya pola pikir manusia kan beda-beda gitu ya. Mungkin dalam pemikiran Pak Soekarno semua sila itu nanti berujung pada ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi mungkin ada pikiran dari kelompok lain ya seharusnya yang sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Esa itu sila yang kelima. Tetapi memang itu lagi dinantikannya hingga akhirnya nanti ketuhanan yang Maha Esa itu terletak pada sila yang pertama. Tetapi luar biasa Presiden Soekarno menyampaikan ide ini, terutama tadi ide tentang sila kebangsaan, internasionalisme, kemanusiaan, musyawarah atau demokrasi, hingga kesejahteraan sosial. Selanjutnya teman-teman semua, banyak yang menarik di dalam buku ini, yaitu Soekarno merumuskan Pancasila sebagai dasar filosofis ya, sebagai dasar filosofis. Filosofische Godsleg dan pandangan dunia Weltanschauung yang mengacu pada ide nasionalisme berketuhanan atau godly nationalism. Nasionalisme berketuhanan merujuk pada ide nasionalisme yang didasarkan pada nilai ketuhanan. Jadi maksud dari nasionalisme berketuhanan ini adalah, kalau kita pahami bahwasanya Indonesia itu bisa bersatu, Indonesia itu bisa maju, itu karena dasar ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Semua karena nikmat, semua karena apa yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kemudian terakhir dari pembahasan kita hari ini, Islam dan Pancasila, yaitu dasar negara religius. Bapak ingin menyampaikan bahwasanya Indonesia memang bukan negara Islam, bukan. Indonesia bukan negara Islam, tetapi Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi muatan-muatan agama itu ada di dalam Pancasila, yaitu sila pertama itu sangat jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seluruh warga negara di Indonesia itu wajib beragama, dan itu dijamin oleh negara. Dasar negara religius, di sini disampaikan bahwasanya Pancasila bukan dasar negara agama, tetapi ia merupakan dasar negara religius. Religiusitas ini wajib dipahami agar kita tidak termakan propaganda yang menganggap Pancasila merupakan ideologi sekuler dan bahkan dinilai bertentangan dengan agama. Karena dasar negara kita ini tidak spesifik berasal dari sumber agama atau mewakili doktrin agama, maka ia dianggap sekuler dan bertentangan dengan agama. Kesalahpahaman ini membuat sebagian kita lalu menolak Pancasila Islam agama. Hal ini salah. Ya, tidak semua
jadi memang pemahaman itu jangan jangan parsial ya kan. Tapi pemahaman itu harus komprehensif. Kenapa komprehensif? Jadi kita harus melihat dari sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah. Ya sama seperti ingin memecahkan suatu permasalahan. Ya tentu kan kalau kita ingin memecahkan suatu permasalahan itu kan jangan kita lihat dari satu pihak, tapi kita lihat dari berbagai pihak. Sama seperti kalau orang mengatakan Pancasila itu bukan tidak ada muatan agama, itu salah. Dia mungkin belum lulus dalam memahami Pancasila secara komprehensif. Karena sila pertama jelas ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya teman-teman semua, kalau kita melihat ini ya, nilai-nilai lain yang diislamkan oleh Islam karena terdapat kesamaan nilai di dalamnya, Ma'arif menyatakan telah ditegaskan bahwa konsep surah ini musyawarah bukanlah ciptaan Islam buat pertama kalinya. Ia telah ada di Arabia sebelum Islam, kemudian baru Al-Quran mengambilnya dan mengislamkannya. Karena itu dalam kasus Pancasila, konversi semacam ini bukanlah sesuatu yang mustahil, karena sila-silanya dapat juga dijumpai dalam ajaran Islam. Bila sila ketuhanan yang Maha Esa dipercaya sebagai sumber sila-sila lainnya, kemudian barangkali masalahnya mendekati penyelesaian, namun sayangnya usaha ke arah itu adalah dalam majelis atau konstituante tidak dilakukan secara serius oleh golongan manapun. Di data Al-Quran, hubungan antara kepercayaan kepada Allah dengan prinsip keadilan sosioekonomi adalah ibarat hubungan antara dua sisi mata uang yang sama. Jika jalan analisis ini dapat diterima, maka kemudian persoalannya adalah apakah Pancasila bersedia atau tidak menaikkan dirinya dengan mengambil nilai-nilai moral fundamental seperti diajarkan oleh agama-agama wahyu, khususnya Islam. Jadi di sini memang kelompok itu tentu kan memberikan pandangan sebenarnya terhadap Pancasila. Salah satu contohnya tadi ya di sila keempat ya. Sila keempat itu apa? Apa sila keempat? Kerakyatan, individu, hikmah, kebijaksanaan, dan musyawaratan, perwakilan. Di situ ada kata permusyawaratan, musyawarah. Dalam Al-Quran ada juga kata musyawarah, syuro, musyawarah. Jadi ketika menyelesaikan suatu perkara itu ya perintah Allah bermusyawarah. Bermusyawarah itu menggabungkan ide dan gagasan. Dan banyak lagi, apalagi kalau berbicara tentang sila kelima, keadilan sosial, justice, keadilan, iktidal. Jadi iktidal, lurus, adil. Jadi memang teman-teman semua banyak yang memang harus kita pelajari dari Pancasila ini supaya kita nanti tidak salah pemahaman. Dan yang paling penting lagi adalah membahas Pancasila itu jangan secara parsial, tapi bahaslah secara komprehensif supaya bisa kita jadikan ya pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Bapak pikir cukup pembahasan kita hari ini tentang Islam dan Pancasila. Bapak izin dari teman-teman semua ada yang ingin berkomentar terhadap apa yang Bapak sampaikan, kami persilahkan. Ada yang ingin komentar? Ada? Ayo, ada yang komentar? Iya, bertanya boleh, memberikan pandangan pendapat boleh. Ayo silakan. Jangan takut gitu. Ini memang pembahasannya serius ya kan? Pembahasannya serius. Ayo dari teman-teman ada yang komentar. Iya silakan. Tunjuk tangan. Oh iya. Ayo. Mohon maaf sebelumnya. Yang saya tahu kan di piagam
Jakarta. Iya. Sila pertama adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk dan pemeluknya, dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena non-muslim mengancam tidak akan bersatu di dalam NKRI. Dan saya ingin tanyakan, bagaimana menurut Bapak ketuhanan Maha Esa, apakah masih berpihak pada Islam atau mencakup seluruh agama? Jadi yang perlu kita pahami apa ya, di dalam Piagam Jakarta itu, di dalamnya itu ada Pancasila, di dalamnya ada Pancasila. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi tadi ada dua golongan, ada kelompok nasionalis dan ada kelompok Islam. Tapi sebenarnya pengistilahan kelompok ini menurut Bapak ya tidak sesuai juga ya. Ya kita tetap satu kelompok. Karena berbeda pendapat, ya di dalam buku ini dibuat ada kelompok Islam dan ada kelompok nasionalis. Sebenarnya bila ditelusuri lebih lanjut, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan usulan dari panitia 9 orang. Salah satunya adalah Soekarno. Kenapa ingin dimasukkan kalimat atau imbuhan kalimat syariat Islam tadi? Karena memang ada di beberapa kelompok itu merasa sebenarnya bahwasanya dominasi Islam itu lebih besar dibandingkan agama-agama yang lain. Dominasinya lebih besar. Dan itu memang terbukti, dominasi Islam memang begitu besar dalam hal misalkan perjuangan, pengorbanan dan lain sebagainya. Terkait yang muncul ada anggapan kalau nanti syariat Islam atau imbuhan kalimat syariat Islam itu tidak dihapus, ya agama yang lain tidak ikut bergabung. Yang menurut Bapak itu pemikiran yang salah sebenarnya. Karena memang masih dalam dinamika saling memberikan pendapat. Jadi tidak ada mengklaim nanti kalau syariat Islam itu tidak dikeluarkan atau dihapus, mereka akan keluar dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa pikir itu tidak hal yang benar. Karena dalam konteks dinamika rapat, ya sama seperti kita dalam bermusyawarah, semua kan orang menyampaikan pendapatnya. Tapi kalau ada sampai ada kalimat kami akan menyatakan keluar, itu saya pikir terlalu membesar-besarkan sebenarnya. Dan ternyata memang sikap keterbukaan dari umat Islam itu ternyata terbukti. Kalimat itu tidak dicantumkan lagi di dalam Piagam Jakarta. Begitu juga di dalam Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu kan sifatnya general kan? Itu kan tidak menyebutkan agama Islam kan, tidak, tapi menyebutkan seluruh agama yang ada di Indonesia. Ya Bapak pikir respon Bapak seperti itu. Itulah kebesaran hati ya kan, kebesaran hati, kemudian kebijaksanaan itu penting kan? Karena kan semua punya satu tujuan, bagaimana Indonesia merdeka. Oke, ada lagi dari teman-teman semua yang ingin memberikan komentar? Silakan. Ada? Tadi yang dari laki-laki sudah, sekarang yang dari perempuan ya, supaya dia sendiri dari ada keterwakilan laki-laki dan ada keterwakilan perempuan. Ayo, sebelum kita selesai diskusinya pada hari ini, ada? Serius ya sebenarnya, serius. Ini masalah bangsa. Ayo, ada lagi teman-teman semua? Ada? Ayo. Ayo
sorot kamera, ya akan disorot malaikat. Amin. Baik, kita tutup dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bilang kalau salam Pancasila seperti ini, salam Pancasila. Salam Pancasila. Jadi lurus, ini lurus. Ya, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ini. Sekali lagi. Ini semua. Dan ini kan 5 kan? Iya. Nah, ini 5 sila. Ini horizontal, ini hablum minan nas, ya. Ya kan? Ini vertikal, hablum minan nas. Itu filosofinya. Salam Pancasila. Salam Pancasila.